Baru-baru ini, hewan di seluruh dunia berubah menjadi binatang iblis. Ini sangat membahayakan warga. Pemberi anugerah ilahi dari negara lain menunjukkan kekuatan mereka. Hanya Daxia kita yang tidak memiliki dewa. Tahun 3106. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali 60 tahun yang lalu, sebulan sebelum invasi Sakura ke Daxia. Sakura ambisius. Mereka pasti memanfaatkan Daxia yang tidak memiliki dewa untuk menyerang Daxia. Ayah, ibu, ayah. Xiaoyu, kamu bergumam apa sih? Cepat makan. Kau masih hidup. Hei, omong kosong apa itu? Ada apa denganmu hari ini? Kemarilah, nak. Di kehidupan lampauku, kau melindungiku. Itulah cara aku bertahan. Di kehidupan ini, aku pasti akan melindungimu. Bukan hanya itu, aku juga akan melindungi ratusan juta warga Daxia. Utusan Sakura akan mengunjungi Daxia sore ini untuk membantu rakyat kita memperoleh kekuatan dewa-dewa Sakura dan menjadi pemberi anugerah ilahi. Pertemuan ini akan diadakan di lapangan Daxia dan disiarkan langsung. Semua warga didorong untuk berpartisipasi. Berpartisipasilah secara aktif. Keluargaku juga memiliki dewa. Hei, Jadi dialah yang mengacaukan istana naga dan dunia bawah, sang bijaksana agung yang memberontak melawan langit, dewa tertinggi Daxia. Xiaoyu. Bu, aku keluar, nanti, panggil kurir. Untuk membantu mengirim patung ini ke lapangan Daxia. Kau mau kemana? Di luar sedang kacau. Ada alasan aku harus pergi. Apakah kau mencoba pergi ke lapangan Daxia untuk mengandalkan kekuatan dewa-dewa Sakura dan menjadi pemberi anugerah ilahi? Aku bilang, kau tidak boleh. Apa yang kau lakukan? Ini masalah prinsip. Daxia kita memiliki dewa sendiri. Meskipun sekarang mereka tidak bisa dibangkitkan. Ayah, hari ini, dewa-dewa Daxia akan bangkit kembali, dan Daxia akan berdiri di puncak dunia lagi. Anak ini. Surga memberiku hidup lagi, bukankah untukku membawa dewa-dewa Daxia ke dunia ini 60 tahun lebih awal? Setelah hari ini, siapa yang berani mengatakan Daxia tidak memiliki dewa? Ke alun-alun Daxia, sopir. Utusan Sakura sudah tiba. Menggunakan kotak sebesar ini untuk menampung dewa-dewa, Orang-orang Sakura ini. Sejak kapan mereka begitu murah hati? inilah yang negara Anda tukarkan untuk 3 kota untuk 3 dewa. Kenapa mereka begitu kecil? Ada apa? Mereka hanya dewa tingkat 3. Jika negara Anda bersedia tunduk kepada kami, maka negara kami akan memberi Anda dewa tingkat 2. Tidak perlu. Dewa-dewa Daxia kami pada akhirnya akan bangun. Dewa tingkat 3 ini masing-masing hanya bisa memberkati 500 orang. Dengan kata lain, hanya 1.500 orang kali ini yang bisa menerima berkah. Aku duluan, biarkan aku pergi duluan. Beri aku 1. Satu hal lagi, bukan warga negara Sakura yang ingin menjadi yang diberkati harus bersumpah setia kepada penguasa Sakura. Aku, keturunan Daxia yang bangga, bagaimana mungkin aku bersumpah setia pada Sakura yang biadab? Aku tidak tahu akan aturan seperti itu. Kamu harus memberi penjelasan padaku. Jika kamu tidak mau, kamu bisa menggunakan daging dan darah rakyatmu untuk melawan serangan iblis. Kamu, Yang mulia, jika tidak ada yang diberkati untuk melawan iblis, pada akhirnya, rakyat akan menderita. Tolong pikirkan lagi, Yang mulia. 400 juta saudara sebangsa kita di Daxia telah menghasilkan banyak talenta. Tidak bisakah kita membangunkan satu dewa saja? Tepat pada waktunya. Jika kamu tidak mau, gunakan daging dan darah rakyatmu untuk melawan serangan iblis. Aku tidak kompeten, tidak mampu mengartikan mitos Daxia, juga tidak bisa melindungimu. Yang mulia. Sekarang Daxia dalam bahaya besar. Demi Daxia, dan demi keluargamu, aku harus memintamu untuk bersumpah. Pengkhianatan. Yang mulia, jangan salahkan dirimu. 3 hari yang lalu, orang tuaku dibunuh oleh binatang buas, jadi aku harus mendapatkan kekuatan besar untuk melindungi orang-orang di sekitarku, agar tragedi tidak terulang lagi. Aku juga ingin menjadi pilihan dewa, untuk melindungi putriku,
untuk menjaga tanah yang membesarkanku. Aku seorang veteran. Aku sudah lama siap untuk memberikan segalanya demi Daxia. Kalian semua patut dipuji. Mereka yang hari ini sukarela menjadi pilihan dewa adalah pahlawan Daxia. Aku, Zhang Tao. Aku, Li Xiang. Aku, Wang Ping, Dengan ini bersumpah, hari ini kami mengkhianati Daxia dan berjanji setia kepada Sakura. Selanjutnya, kalian bisa menerima tanda eksklusif dari Dewa Sakura kami. Jika aku ingat dengan benar, setelah kalian menjadi pilihan Dewa Sakura, jiwa kalian akan dikendalikan. Semua orang di sini hari ini adalah elit dari berbagai lapisan Daxia. Mulai sekarang, kepemimpinan Daxia akan mundur. Beraninya kau. Mereka sudah bersumpah. Kenapa kau harus mempermalukan mereka seperti ini? Tanda ilahi ini adalah media di mana Dewa Sakura besar kita memberikan kekuatan. Apakah kau tidak ingin mereka? Apakah kau tidak ingin dia untuk menerima yang agung, untuk menerima Sakura agung kami berkah dewa? Kau. Siapa selanjutnya? Aku tidak mau tanda budak di wajahku. Jadi begini integritas kalian orang Daxia, tidak bisa menerima tanda ilahi? Dengan kalian sebanyak ini, apakah tidak ada satupun yang berani? Siapa bilang Daxia tidak punya orang? Anak muda, kau pintar. Kau akan senang dengan pilihanmu hari ini. Dewa Sakura? Sampah. Bodoh. Letakkan. Ini Daxia. Bocah ini, tanpa alasan, menghina dewa-dewa Sakura besar kita. Jika Daxia tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, maka aku akan membuat semua orang menyaksikan kekuatan Amaterasu Sakura besar kita. Aku tentu akan memberimu penjelasan. Siapa kamu di bawah sana? Keturunan Daxia, Kinyu. Karena kamu adalah warga Daxia. Kenapa kamu mengganggu pertemuan ini? Maaf, aku baru saja menyebut mereka sampah. Sebenarnya aku terlalu murah hati. Seharusnya aku bilang, Dewa-Dewa Sakura, sangat lemah. Beginikah cara Daxia memperlakukan tamunya? Kamu, negeri tanpa dewa, beraninya kamu bilang Dewa Sakura kami lemah? Siapa bilang Daxia tidak punya dewa? Begitu Dewa Daxia kami bangun, Amaterasu dan Yamata no Orochi akan tunduk. Kamu mencari mati, berhenti. Kinyu, apakah kamu mengatakan kamu bisa menghidupkan kembali dewa-dewa Siaraya? Benar. Beritahu staf di lokasi, arahkan kamera ke anak laki-laki bernama Kinyu. Hadirin sekalian, seluruh dunia tahu bahwa Siaraya adalah negeri yang ditinggalkan oleh para dewa. tapi sekarang, ada seorang pemuda yang berbicara dengan fasih. Dapatkah dia menjadi penyelamat Siaraya? Kita semua akan menunggu dan melihat. Pak Qin, cepat ke sini. Putra kita akan menjadi penyelamat seluruh Siaraya. Anak ini, masa sih dia benar-benar bisa menghidupkan kembali dewa-dewa Siaraya? Bocah nakal, berhenti membual. Bodoh. Kinyu, teman mudaku, dewa yang kau hidupkan kembali, siapa namanya? Peringkat apa dia? Bisakah kau panggil dia untuk kita lihat? Kabar burung mengatakan bahwa Dewa Ular berkepala 8 adalah pelayan dewa-dewa Siaraya. Tapi mitos Siaraya terpecah-pecah. Babi-babi Siaraya ini tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali para dewa. Maaf soal itu. Aku datang terburu-buru, dan belum sempat menjadi seorang yang diberkati dewa. Sial, tidak ada anugerah dewa, apa yang kau omongkan? Aku hampir menangis, sial, dan kau bilang kau bukan yang diberkati dewa? Anak ini, mungkin mata-mata yang dikirim negara musuh, sengaja membuat masalah untuk merusak kerjasama? Hadirin, tak disangka, yang disebut dewa-dewa Siaraya hanyalah lelucon dari bocah Siaraya itu. Kebohonganmu telah membuat marah para dewa. Seluruh Siaraya akan membayar untuk kebohonganmu. Pak Qin, apa yang kita lakukan? Anak kita dalam masalah. Putra kita tidak pernah berbohong. Kita tunggu saja. Aku benar-benar percaya seorang anak kecil bisa menyelamatkan Siaraya. Kinyu, dewa-dewa Siaraya menyangkut nasib bangsa kita? Apa yang memberimu hak untuk berbicara omong kosong di sini? Hanya karena aku memecahkan tulang orakel, aku bisa menghidupkan kembali dewa-dewa Siaraya. Omong kosong. Membual tak tahu malu. Apakah kamu menghina aku dan semua sarjana tulang orakel Siaraya? Anak muda, hanya untuk pamer, akan mengatakan kebohongan apapun. Bocah kecil itu,
Berani dia berbohong seperti itu. Aku akan mengulitinya hidup-hidup hari ini. Cedric, Lihat, seseorang memecahkan tulang orakel. Dewa-dewa Siaraya akan bangkit kembali. Dia hanya omong kosong. Apa yang terjadi? tulang orakel adalah bahasa kuno. Seluruh Siaraya telah menghabiskan hampir 1 abad, memecahkan kurang dari 1/10.000 darinya. King Yu, tahukah kamu apa arti memecahkan tulang orakel mewakili? Itu berarti kebangkitan dewa-dewa Siaraya. Semua saudara kita di Siaraya bisa menjadi yang berbakat. Dan Siaraya akan sekali lagi berdiri di atas semua suku lainnya. Menjadi raja yang pantas tanpa mahkota. Lalu tahukah kamu jika apa yang kamu katakan palsu, konsekuensi apa yang akan kamu hadapi? Semua konsekuensi akan aku tanggung sendirian. Tanggung? Kamu telah menyinggung Dewa Sakura, hanya dengan darah semua rakyat Siaraya bisa dibersihkan. Bisakah kamu menanggung itu? King Yu, mundur sekarang, aku bisa menjamin keselamatanmu. Prasasti di hadapan Baginda mencatat kekacauan monyet batu di surga, dikepung oleh 100.000 pasukan surga, benar? Apa yang tercatat di dalamnya adalah rahasia mutlak Siaraya. Kamu benar-benar memecahkannya. 100.000 pasukan surga monyet batu. Di antara kata-kata yang sudah dipecahkan, 2 istilah ini memang ada. 100.000 pasukan surga? Kalian orang-orang Siaraya pasti tahu cara bercanda. Kebodohan. Dewa-dewa Siaraya berjumlah jutaan. Dari penciptaan Pangu, 3.000 dewa iblis bersaing untuk Dao, Niwa menciptakan manusia, Saje Marsial mendirikan aliran, para abadi memberi penghormatan. Bijun pertama melihat istana iblis dari langit ke-33, 100.000 sage iblis, 200.000 raja iblis, 1.000.000 iblis besar. Kemudian, Kaisar Giok membangun kembali istana surgawi, 28 rasi bintang, 72 abadi, 100.000 pasukan surga, 800.000 prajurit sungai surga. Para dewa ini jika hanya satu dari mereka keluar, mereka akan meratakan Sakura. Fakin, dengarkan itu. Putra kita terdengar cukup meyakinkan. Mungkinkah dia benar-benar berhasil memecahkannya? Jika dia benar-benar memecahkannya, maka putraku Qin Yu akan menjadi seperti dewa. Dia akan mengenakan setelan Zongshan dan masuk ke Hanlin Academy. Wajahnya akan diukir di dinding batu para bijak, diingat sepanjang masa. Bagaimana mungkin Daxia memiliki begitu banyak dewa? Jika Daxia memiliki 1.000.000 dewa, maka negara-negara kami di luar negeri harus tunduk patuh. Daxia adalah tanah yang ditinggalkan para dewa. Ia hanya pantas menjadi budak bagi Sakura Raya kita. Dia berbohong. Apakah kalian menonton siaran langsung Daxia? Konfirmasi segera, apakah yang dikatakan anak itu benar atau tidak? Jika itu benar, kita harus bersiap lebih awal. Dunia akan memiliki hegemon baru. 1.000.000 dewa, meratakan Sakura, kamu berani sekali. Kerajaan Sakura Raya kita berdiri di puncak dunia. Di puncak dunia, hanya beberapa ribu dewa. Dan ada berapa banyak dewa di seluruh dunia? Dewa-dewa Daxia kalian, apakah mereka hanya karangan? Tapi apa yang dikatakan Qin Yu memang cocok dengan aksara tulang ramalan yang kami tahu. Bodoh, anak itu pasti sudah belajar. Tertipu oleh anak itu. Daripada percaya dia, lebih baik kalian tunduk kepada kekaisaran Sakura Raya. Jangan gunakan kebodohanmu untuk meremehkan keagungan dewa-dewa Daxia. Kalau begitu mari kita lihat apakah 1.000.000 dewa-dewamu bisa menyelamatkan rakyatnya. Ada apa? Paduka, saya tidak bisa mengendalikan tangan saya. Setelah bersumpah pada Dewa Sakura, hidup mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Setiap orang di Sakura bisa menentukan hidup dan mati mereka. Pada akhirnya, mereka akan lebih buruk dari babi dan anjing. Permaisuri, jika Anda tidak menghukum bocah ini, maka gunakan nyawa orang-orang ini untuk membayar harganya. Tunggu. Apa yang Anda inginkan? Untuk melepaskan mereka? Selama Anda berlutut dan tunduk pada kekaisaran Sakura Raya, mereka akan aman. Mungkinkah langit menghendaki Daxia jatuh? Paduka, Anda adalah penguasa tertinggi Daxia. Tidak perlu memohon padanya. Diam. Kalau bukan karena omong kosongmu, orang-orang tak bersalah ini tidak akan terlibat. Nak, jika permaisuri tidak berlutut, bagaimana kau akan menyelamatkan mereka? Olehmu, bisakah kau memanggil para dewa? Iya. Aku bisa memanggil para dewa. Kintea, lihat, patung yang kita pesan sudah tiba. Apakah anak ini benar-benar akan mencoba menghidupkan dewa? Tidak, pasti tidak.
Jika dia salah menyebut nama, dia akan mati. Aku harus menghentikannya. Dewa siapa itu? Diseret dengan trailer. Dewa yang kalian sembah adalah monyet bermahkota emas. Dia sama konyolnya seperti badut sirkus. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan King Kong negara cantik kami. Tidak perlu diselidiki, seekor monyet tidak bisa membuat gelombang besar. Qin Yu, jika kamu salah mengucapkan nama dewa, kamu akan kehilangan nyawa. Nak, apakah kamu begitu malu hingga mencari kematian? Hahaha. Qin kecil, jangan keras kepala. Mati untuk Daxia adalah suatu kehormatan, jangan sia-siakan nyawamu. Benar, itu semua karena iblis Sakura itu sangat licik. Semuanya, tenanglah. Hari ini Dewa Daxia pasti akan muncul. Jika kamu tidak bisa memanggil dewa hari ini, Daxia akan berlumuran darah dengan jutaan mayat. Dan jika aku bisa? Mustahil, pasti tidak. Jawab aku. Maka kekaisaran Sakura yang agung akan tunduk pada Daxia. Baiklah. Jika aku tidak bisa memanggilnya, Daxia juga akan tunduk. Dia gila-gila. Dia mengkhianati negara. Aku selalu bilang dia mata-mata. Apakah dia mencoba menjerumuskan Daxia ke dalam jurang tanpa kembali? Nak, bisakah kamu benar-benar membuat keputusan seperti itu? Yang Mulia, Anda tidak boleh setuju. Jika kita kalah, nasib bangsa Daxia akan hilang, dan negara akan runtuh seketika. Aku pertaruhkan nasib Daxia pada pemanggilan dewa olehmu. Aku setuju. Sial, permaisuri Daxia yang bodoh. Dia berani di depan seluruh dunia untuk membuat taruhan. Para penjaga, segera berangkat ke Daxia. Aku, sang penguasa, tidak sabar untuk melihat permaisuri Daxia berlutut di depanku. Ya. Daxia akan jatuh. Siapkan pesawat segera, aku akan pergi ke Daxia secara langsung untuk mendapat bagian. Ya. Kesempatan besar untuk memecah Daxia, bagaimana kita bisa melewatkannya? Pimpin pasukan, dan ikuti aku ke Daxia sekarang. Ya. Atas nama Odin, Bapa Segala, Qin Yu, hari ini, jika kau bisa menyelamatkan Daxia dari krisis ini, aku akan melepas jubah kekaisaran ini dan dengan prosesi pernikahan yang megah, aku akan menikahimu. aku merasa terhormat atas kepercayaan yang mulia. Qin Yu tidak akan mengecewakanmu. Anak kecil yang sok, dalam beberapa hari, Daxia akan dihancurkan, aku akan dikenang sepanjang masa. Bodoh, sangat bodoh. Ini adalah taruhan yang pasti kita kalah. Bagaimana Yang Mulia bisa setuju dengan ini? Pemula itu menghancurkan negara. Sudah berakhir, Daxia kita akan jatuh. Sekarang Daxia kita telah mencapai titik di mana kita seperti ikan di talenan, bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika aku tahu, aku seharusnya bersumpah setia lebih awal kepada Sakura, lebih baik daripada menjadi budak bangsa yang runtuh. Anak pengkhianat ini, dia akan menjadi orang yang membawa Daxia kehancuran. Dia akan dikutuk selama 10.000 tahun. Anak nakal, dalam 3 tarikan napas, jika para dewa tidak muncul, kalian semua akan mati. Hari ini, para dewa muncul, Sakura jatuh. Raja kera yang cerdas dan tampan. Rui Jingubang tersembunyi di telinganya. Di luar 3 alam, tidak terikat oleh 5 elemen. Seorang keturunan Daxia, Qin Yu, dengan rendah hati mengundang Dewa Agung setara surga. Hehe, terima ini, dari sini tuamu. Yang Mulia, para dewa Daxia telah bangkit. Sial. Segera beritahu reporter di lapangan, cari segala cara untuk menekan kesombongan Daxia, kita tidak boleh biarkan Daxia bangkit. Yang Mulia, apa kita memenuhi taruhannya? Hubungi Sato segera. Katakan padanya untuk tetap tenang. Aku akan segera kembali. Juga hubungi penguasa negara cantik, penguasa kerajaan laut, dan kaisar Arktik. Katakan bahwa kerajaan Sakura bersedia membagi Daxia dengan mereka. Baik, Tuan. Setujui tuntutan kerajaan Sakura dan hakimi Daxia.
4 negara membentuk aliansi. Ini untuk membunuh Daxia sejak awal. Sesuai taruhan. Serahkan surat penyerahanmu, bersujud dan berjanji setia. Serahkan surat penyerahan. Serahkan surat penyerahan. Serahkan surat penyerahan. Surat penyerahan. Surat penyerahan. Surat penyerahan. Hei. Hai. Hei. Baiklah. Hanya satu dewa tingkat pertama dan kau mengharapkan Kekaisaran Sakura yang agung untuk menyerahkan surat penyerahan? Bermimpilah. Negara Sakuramu sedang mencoba, di depan seluruh dunia, mengingkari janjimu. Kekaisaran Sakura Agung kami adalah bangsa yang santun. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti mengingkari janji, tetapi tindakan dan perbuatan sia besarmu akan terkenal buruk selama 10.000 tahun. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Kau hanya belum memecahkan aksara tulang orakel, dan juga belum menghidupkan kembali dewa-dewa sejati sia besar. Sato, bajingan. Fakta ada di depan matamu. Seluruh dunia telah menyaksikannya bersama kami. Apakah sekarang kau masih tidak mau menghadapi kenyataan? Kenyataan? Semuanya? Apakah ada di antara kalian melihat apa yang mereka sebut sejuta dewa? Tuan Sato benar. Sia besarmu masih berutang kepada dunia 999.999 dewa. Benar. Jadi taruhan ini dimenangkan oleh Kekaisaran Sakura Agung kami. Yang harus menyerahkan surat penyerahan adalah sia besarmu. Dan... Omong kosong. Jika TN, Xiao Qin tidak berhasil menguraikan aksara tulang orakel, maka dewa ini apa penjelasanmu? Kalau begitu, saya akan menjelaskannya kepada semua orang. Pikirkanlah, kenapa mereka tidak mengeluarkan dewa itu lebih awal atau lebih lambat, tapi saat kerja sama ini, dan mengeluarkan dewa ini, ya? Saya tahu. Ini semua diatur oleh Daxia. Tepat sekali. Dewa mereka ini sudah dibeli sebelumnya. Termasuk kerja sama ini. Termasuk ini semua bagian dari konspirasi mereka. Mereka ingin di depan seluruh dunia, di atas pundak Kekaisaran Sakura besar, terbang tinggi. Katakan, Daxia, bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu mereka bisa menguraikan aksara tulang orakel? Lupakan aksara tulang orakel. Hanya sejuta dewa sudah terdengar cukup konyol. Perilaku semacam itu sungguh keji. Saya setuju. Daxia harus tunduk kepada Sakura. Tidak hanya itu, Daxia harus memberikan penjelasan kepada dunia. Mereka harus memberi penjelasan. Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ini sudah keterlaluan. Kalian sungguh sudah kelewatan. Katakan padaku, apakah yang dikatakan orang Jepang kecil itu benar? Sulit dikatakan. Tapi ini sejuta dewa memang agak berlebihan, tidak masuk akal. Benar atau salah, kita, Daxia, tidak bisa dibeli. Kami, keturunan Daxia, lebih baik kepala dipenggal dan darah tertumpah, dan mati pantang menyerah. Baik dulu maupun masa depan, bangsa asing, untuk mengimbangi Daxia, benar-benar tidak segan-segan melakukan apapun. Pilih. Entah keluarkan dewa itu dan buat semua bangsa tunduk, Atau, serahkan surat takluk dan beri penjelasan kepada semua bangsa. baik. Karena kalian ingin melihat, akan saya perlihatkan apa yang kalian ingin lihat. Yang mulia, panggil para dewa. Yang mulia, tolong, dari kas kerajaan, undang para dewa ini. Undang para dewa. Hei, Kintua, kamu bilang sejuta dewa, apa kau pikir anak kita bisa menanganinya? Bukankah kamu baru saja bilang percaya pada anak itu? Jadi, sekarang kamu sendiri tidak yakin? Itu berbeda. Sejuta dewa siapa yang bisa mengingat semua nama itu? Oh, Itu benar-benar mustahil. Orang-orang ini dikirim oleh Xia Raya semuanya sangat cerdas. Apa yang bisa kita pikirkan, mereka juga bisa memikirkannya. Xiao Yu memang pintar, tapi klaim itu benar-benar berlebihan. Patung-patung sudah tiba. Patung-patung ada di sini, Tuan Qin akan mulai bergerak. Ya. Kalian orang barbar di seberang lautan, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas sejuta dewa Xia Raya akan segera muncul. Patung-patung di rak ini paling banyak 100, di mana 1 juta dewa-dewi? Hanya gertakan. Bahkan jika seluruh tempat dipenuhi tidak akan muat 1 juta patung dewa. Tuan Muda Qin, pasti memiliki rencananya sendiri. Tepat, apa yang kamu tahu, semua patung itu harus dibawa secara bertahap. gertakan. Nak, semoga kamu bisa mengingat nama 1 juta dewa. Otak Einstein tidak bisa mengingatnya, apalagi dia. Qin Yu, apakah kamu yakin hanya beberapa lusin patung ini cukup? Lebih dari cukup. Orang-orang yang saya minta Anda undang adalah tokoh-tokoh teratas dalam mitologi Daxia.
Dengan mereka di sini, mengapa khawatir para dewa tidak akan menjawab? Begitu. Kalau begitu, Tuan Muda Qin, silakan mulai. Saya sarankan Anda berlutut sekarang dan serahkan surat penyerahan. Setidaknya Anda akan menjaga sedikit martabat, atau semua kota Daxia akan hangus terbakar, orang bodoh. Tidak punya rasa takut. Seorang keturunan Daxia, Qin Yu, dengan rendah hati mengundang para dewa. Kami, rakyat Kutub Utara, masih tinggal di pegunungan bersalju yang membeku, sementara semut-semut ini, yang belum menerima berkah para dewa, tinggal di tanah yang subur seperti itu, tidak adil. Tidak apa-apa. Segera, seluruh Siaraya akan menjadi milik kita. Kaisar Kutub Utara, jika Anda suka, kota selatan ini akan saya berikan kepada Anda untuk sementara. Maka saya akan menerimanya dengan senang hati. Yang mulia, Raja, para yang mulia, kota selatan telah direbut. Untuk mencegah bocornya berita, tidak ada seorang pun di kota yang dibiarkan hidup. Yosh, bagus. Anak itu dari Siaraya berkata dia akan membangkitkan sejuta dewa. Apa pendapat kalian semua? Pendapat? Lelucon kelas dunia seperti ini, tentu saja, paling baik ditonton secara langsung. Haha, lumayan, ayo pergi, beri jalan sampai ke kota kekaisaran, saya mengundang semua dewa. Anakin, kemarilah. Pendekar Agung, Anda memanggil saya, kamu ingin menghidupkan kembali semua dewa dan Buddha, bangsa-bangsa lain menindas Siaraya kita, mengatakan kita tidak punya dewa. Saya berharap mengundang semua dewa dan Buddha untuk menegakkan keadilan bagi Siaraya kita. Kebangkitan semua dewa akan menghabiskan semua energi spiritual dunia ini. Pada saat itu, kecuali Siaraya, semua dewa. Jadi itu berarti orang-orang yang diberkati dewa dari negara lain akan menjadi orang biasa. Benar. Aku, Sun Tua, memanggilmu ke sini bukan untuk menghentikanmu, hanya untuk memberitahu konsekuensinya. Saya mengerti. Terima kasih, Pendekar Agung, sudah memberitahu saya. Tuan Qin, kenapa kamu berhenti? Dia tidak mungkin lupa dengan nama-nama dewa ini, kan? Bagaimana mungkin dia lupa itu? Kau bocah nakal, aku menyarankanmu untuk berlutut dan memohon ampun. Mungkin Siarayamu masih memiliki kesempatan kecil untuk selamat. Benar. Jika tidak, saat pasukan 4 negara tiba di tembok kota, kamu akan menunggu kehancuranmu. Tuan Qin, apakah Anda yakin? Semuanya, sebelum para dewa bangkit kembali, aku punya satu hal yang perlu aku sampaikan kepada kalian semua. Begitu dewa-dewa Siaraya bangkit kembali, energi spiritual dunia akan terkuras habis. Pada saat itu, kecuali Siaraya, semua dewa asing akan tertidur selamanya. Bukankah itu berarti, di seluruh dunia, hanya Daxia kita yang memiliki dewa? Akhirnya, kita bisa membuat negara lain merasakan seperti apa tanpa perlindungan dewa. Mencabut energi spiritual seluruh dunia, ini, benarkah bisa dilakukan? Tuan Qin bilang bisa, maka itu bisa dilakukan. Benar-benar konyol. Apa kau tahu seberapa besar energi spiritual dunia ini? Hanya mengandalkan dewa-dewa Daxiamu? Mimpi orang bodoh. Alasan yang bertubi-tubi. Sepertinya dia sudah kehabisan akal, mencoba menakut-nakuti kita. Kalian mungkin tidak percaya padaku, tapi kalian akan menanggung konsekuensinya. Kami akan ambil tanggung jawab. Tepat. Tanggung jawab apapun, kami akan tanggung semuanya. Jika kau bisa, maka biarkan dewa-dewa sejuta dewa Daxia bangkit. Bocah, sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa kau belum melakukan apa-apa? Mungkinkah kau tidak bisa melanjutkan sandiwara? Selama kebangkitan dewa-dewa, itu tidak bisa dihentikan. Pada saat itu, semua energi spiritual di dunia akan terserap sepenuhnya. Dewa-dewa semua bangsa akan tidur selamanya. Semua yang memiliki karunia dewa akan kehilangan kekuatan dewa mereka. Jika sekali setan menyerang, tahukah kau berapa banyak yang akan mati? Dengan segala hormat, kau tidak sanggup memikul tanggung jawab ini. Mereka tidak sanggup. Bagaimana dengan kami? Kaisar Sakura, Kaisar Arktik, Bapak Samudra, dan Tuan Negeri Cantik. Salam, Yang Mulia. Guru negara, kapan mereka tiba? Mengapa kita tidak mendapat berita sama sekali? Aku juga tidak tahu. Kamu tentu juga tidak tahu apa-apa. Siapapun dari Daxia yang melihat kami sudah mati.
Kami berbaris dari selatan ke utara, membantai seluruh 14 prefektur di Provinsi Selatan. Omong-omong, kalian orang Dacia sangat menarik. Kalian semua hanyalah orang lemah tanpa karunia ilahi, namun kalian semua bergegas mati. Istriku ada di Jinling. Kau, kembalikan istriku. Sampai mati, sampai mati. Berlutut. Beraninya kau menghina rakyat Daksiaku. Kau pikir aku tidak ada di sini? Permaisuri Daxia, sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Kalian semua, jika tidak bisa membangkitkan sejuta dewa, Daxia akan jatuh hari ini. Kau harapkan para pecundang Daxia ini memanggil sejuta dewa? Mereka tidak lebih dari pencuri tak tahu malu. Keras sakti itu dicuri dari kekaisaran cantik kami. Kau bocah lancang. Cepat berlutut dan menyerah. Hahaha. Kau mencari mati. Pergilah, nak. Kami percaya padamu. Pergilah, Tuan Mudakin. Pergilah, Tuan Mudakin. Pergilah, Tuan Mudakin. Pergilah, Tuan Mudakin. Bangsa asing, kalian menindas Daxia karena tidak memiliki dewa. Hari ini, aku, Kim Yu, memanggil para dewa untuk mengusir kalian. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang Ibu Manusia, Dewi Nuwa, bersama 3 Maharaja, 5 Kaisar, dan dewa-dewa kuno Daxia untuk turun. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang Tianzun Yu King, Tianzun Sang King Lingbao, Tianzun Taiping Daode, bersama Sekte Chan, Sekte Jie, dan puluhan ribu murid Sekte Ren untuk turun. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang Kaisar Langit Kuno, penguasa Istana Iblis, Dijun, bersama 10 Dewa Iblis, dan para Mahadija Klan Iblis untuk turun. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang penguasa Istana Langit Timur, Kaisar Giok, bersama 8 Kementerian Feng Shen Bang, dan 365 Dewa Sejati, dan 100.000 prajurit langit untuk turun. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang Tuan Agung Tanah Suci Barat, Yang Mulia Shakyamuni, bersama para Buddha Barat untuk turun. Aku, Kim Yu, dengan rendah hati mengundang penguasa alam bawah, Dewi Hotu, bersama 12 nenek moyang sihir klan Wu untuk turun. Para dewa sedang bangkit. Tuan Mudakin tidak terkalahkan. King Tua, kau lihat itu, dewa itu, dia menjawab. Aku melihatnya. Putraku, putra Qin Zongji. Dia menantang surga. Sejuta dewa bangkit Daxia, kita akan menjadi dewa. Apa, putramu? Bukankah kau bilang sebelumnya, jika anak itu benar-benar melakukannya, apakah dia akan menjadi ayahmu? Silakan panggil dia begitu. Dulu, aku hanya bicara asal. Aku. Hahaha, yang mulia itu benar. Apa yang dikatakan Tuan Mudakin itu benar. Sejuta dewa Daxia, kita akan segera bangkit. Kamu para penjajah, menyerahlah sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya sudah berakhir sekarang. Ada yang bisa memberitahuku kenapa ada begitu banyak dewa? Aku ingin pulang ke ibuku. Ayo pergi. Astaga, para dewa Sia besar, benar-benar terbangun. Negara samudra kita, seharusnya tidak ikut campur. Kita hancur sekarang. Begitu Sia besar membalas, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kali dibalas Sia besar, pasti kita, Sakura, cepat, pesan tiket pesawat. Yang mulia, ayo pergi. Dasar bodoh. Dan kau menyebut dirimu prajurit kekaisaran Sakura besar? Pemandangan kecil seperti ini sudah membuatmu takut? Tapi, mereka sejuta dewa. Dan sekarang kita bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan dewa. Bodoh. Lihat, apa ini? Ini adalah kekuatan Orochi yang agung. Bagaimana mungkin? Bukankah mereka bilang setelah dewa-dewa Sia besar terbangun, semua energi spiritual akan terserap, semua dewa di luar Sia besar akan tidur selamanya. Nah, dia bilang mereka terbangun dan kau percaya dia? Tapi dewa-dewa itu, patung-patung itu jelas bereaksi. Itu hanya tipuan. Saat dewa terbangun, mereka menyebabkan fenomena langit. Tapi lihat, apa yang ada di belakang anak itu? Aku mengerti. Sekarang aku paham, semua ini adalah tipuan Sia besar. Tepat sekali. Berani-beraninya mereka mempermainkan kita. Setelah hari ini, tidak perlu ada Sia besar lagi. Tuan Qin, apa yang terjadi? Ya, tadi para dewa bereaksi. Sage Agung, kau berpengalaman dan berpengetahuan luas, tahu apa yang terjadi, anak Qin, tunggu saja dengan sabar. Aku, Sun Tua, sudah merasakan kehadiran beberapa teman lama, pasti karena terlalu banyak dewa yang terbangun sekaligus, mereka butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apanya? Kau pikir kau siapa? Benar, kesempatanmu sudah habis. Para pengikut setiaku, pergilah dan tangkap semua orang di sini, tahan mereka.
Setelah hari ini, Sia Besar akan menjadi negara budak. Sia Besar akan dibagi menjadi 4 provinsi. Timur, Selatan, Barat, Utara, dibagi rata oleh 4 negara. Waspada, waspada. Kota selatan, kota laut, dan kota pantai telah jatuh. Warga, segera evakuasi. Setan bunga sakura datang. Lari. Merunduk. Merunduk. Atas perintah Tuan Negara, mulai hari ini, kalian sekarang, budak dari Kekaisaran Bunga Sakura Agung, Cap mereka. Tidak. Sebentar. Tolong. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua negara asing telah menyerbu. Lari. Sayang, ayo pulang dan berkemas. Bagaimana dengan putra kita? Tinggal di sini hanya akan memberatkan anak kita. Benar-benar. Ayo, lari. Tuan Qin Zhongyi, Nona Lin Qingya, ikuti kami. Bawa mereka pergi. Hei. Nakin kau masih ragu-ragu untuk apa? Gunakan kekuatanku segera, bertahanlah selama waktu sebatang dupa. Para dewa akan segera semua bangkit kembali. Pendekar Agung, kau bilang orang-orang ini masih punya kesempatan untuk pulih? Aku tak punya cara. Tapi Bodhisattva Guanyin dan guruku serta yang lainnya pasti punya cara. Pertama, gunakan mantra pengikatan milikku untuk menundukkan mereka. Aku mengerti. Tuan Qin muda, semua ini adalah rakyat dari Daciaku. Tenang saja. Beku. Apa jurus ini? Tidak ada jurus yang berarti. Itu hanya dewa tingkat pertama. Dengan kita sebanyak ini, kita masih tidak bisa membunuhnya. Odin, Raja Dewa, kabulkanlah aku kekuatan ilahimu. Olympus Agung, Raja dari 12 dewa, Zeus, berikan aku kekuatan kehancuran. Jangan terburu-buru. Nak, 2 orang ini dewa dari luar negeri punya aura yang sangat kuat. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya berurusan dengan seekor semut. Tidak perlu kita campur tangan. Kalau kau hitung waktunya, seharusnya sudah pas. Xiaoyu, Ayah, Ibu. Jangan bergerak. Xiaoyu, jangan khawatir tentang kami. Lindungi Yang Mulia dan berjuanglah keluar. Selama Yang Mulia masih hidup, Daxia tidak akan jatuh. Bajingan, kamu tidak berhak bicara di sini. Pak, Baka, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Ayah. Pak Qin, Hahaha, anak nakal, hadiah ini, apakah kamu puas? Aku akan memberimu kesempatan. Lepaskan mereka. Aku bisa meninggalkan kerajaan Sakuramu 1 garis keturunan. Hahaha, kukira kamu dan Daxia berbeda dari orang bodoh lainnya. Tapi sekarang sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Potong lengan satunya lagi. Ah, hentikan. Bukankah kamu baru saja sombong tadi? Bukankah kamu tak terkalahkan? Bukankah kamu harapan Daxia? Sekarang kenapa kamu takut? Lepaskan mereka. Lampiaskan padaku. Baik, selama kamu di depan seluruh dunia, berlutut di depanku, dan berteriak, Daxia akan runtuh, tangan ayahmu akan selamat. Tuan Qin, kamu tidak bisa berlutut. Kamu adalah iman dari 400 juta saudara sebangsa kita di Daxia. Jika kamu berlutut, maka pilar spiritual kita akan hancur. tidak. Cepat. Tuan Qin. Diam. Tuan Qin telah berbuat untuk Daxia kita sudah lebih dari cukup. Sekarang ketika orang tuanya diancam, sebagai penguasa dan rakyatnya, kita bahkan tidak bisa melindungi mereka. Tapi apakah kamu akan memeras secara moral Tuan Qin? Tuan Qin,
Keputusan apapun yang kamu buat, aku akan selalu mendukungmu. Xiao Yu. Ini adalah harapan Daxia. Ini adalah orang yang memecahkan mitos dan legenda Daxia. Sekarang, bukankah dia masih berlutut di depan saya, rajamu, memohon belas kasihan seperti anjing? Lepaskan orang tuaku. Lepaskan, berhenti bermimpi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian orang Daxia memuja seperti pengecut yang omong kosong dan menyedihkan. Mereka bahkan bilang bahwa jika bukan karena bocah ini yang terlalu sombong, Daxia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Bagaimana kalau begini? Siapapun di antara kalian meludahi sampah ini, dan aku, Kaisar, akan mengampuni nyawanya. Siapa yang mau meludahi sampah ini? Satu ludahan. Aku, Kaisar, akan membiarkan orang itu pergi. Bagaimana? Tidak mungkin. Tuan Qin, Anda menghidupkan kembali para dewa Daxia, memberikan jasa besar kepada Daxia, Anda seorang pahlawan. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menghina pahlawan kita. Tidak. Aku yang melakukannya. Qin Yu, dasar keparat, kenapa kamu harus berlaga pahlawan? Kalau bukan karena kamu membual di depan seluruh dunia, membuat klaim besar, apa kita akan berada dalam kekacauan ini? Puff. Berani sekali kamu. Baginda, biarkan mereka memaki. Aku memang salah. Kamu berkata, karena kamu tidak bisa menghidupkan dewa-dewa Daxia, kenapa kamu harus berlagak pahlawan? Kita semua hidup baik-baik saja, tidak berguna. Lihat. Hahaha, Qin Yu, oh Qin Yu, inikah Daxia yang kamu lindungi? Inikah sebangsa yang kamu lindungi? Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Bersumpah setia kepadaku. Mengingat kemampuanmu tidak buruk, aku bisa mengampunimu dan orang tuamu. Aku meludahi itu. Mimpi saja. Bunuh dia kataku, bodoh. Xiao Yu. Pak Qin. Kalian semua melihat itu kan? Saat kamu menentangku, inilah hasilnya. Kenapa? Kenapa para dewa belum bangun? Anak muda, bertahanlah. Aku bisa merasakannya. Para dewa akan segera bangun. Omong-omong, jika kamu bisa mengumpulkan lebih banyak kepercayaan, kebangkitan para dewa mungkin akan lebih cepat. Seret keduanya keluar. Umpankan ke anjing. Aku ingin dia melihat orang tuanya mati di depan matanya. Berhenti. Lao Qin. Para rekan senegara. 400 juta rekan Daxia. Percayalah padaku. Percaya sekali lagi. Kali ini, para dewa Daxia pasti akan turun. Yang mulia, pinjamkan aku keyakinanmu, bergabunglah denganku untuk membangkitkan para dewa. Atas nama Maharani Daxia, aku meminta semua orang untuk percaya pada Tuan Qin sekali lagi. Aku meminta semua orang untuk percaya pada Tuan Qin sekali lagi. Cepat. Hentikan dia. Pemimpin negara Sakura berlebihan, bukan? Aku punya firasat buruk tentang ini. Aku, Qin Yu bersama 400 juta rekan Daxia, dengan rendah hati mengundang para dewa Daxia untuk turun. Aku, Xiao Chen. Aku, Liu Ling. Aku, Qin Waner. Aku, Xiao He. Tang Zilang. Zhang Jianhua. Zhao Guichang. Zhu Zhao. Li Shouling. Aku, Long Yan. Dengan rendah hati mengundang semua dewa Daxia untuk turun. Nua, siapa yang berani menindas umat manusia? Kaisar Giok, mereka yang menghina keagungan Daxia, akan dihukum sejauh apapun. Lauzi. Di dalam batas Daxia, dewa asing dilarang. Cepat, bunuh dia. Pergi. Rakyat, apa yang dikatakan Tuan Qin menjadi kenyataan.
Dewa-dewa Daksya kita telah bangkit. Dewa-dewa bangsa asing telah tertidur. Waktu untuk serangan balasan kita telah tiba. Serangan balik. Aku telah memperoleh kekuatan Dewa Roh Raksasa. Aku telah memperoleh kekuatan ilahi dari pasukan surga. Aku bisa menggunakan kekuatan ilahi sekarang. Satu pukulan palu, hancurkan mereka sampai mati. Jangan mendekat. Apa yang aku Tuan Muda peroleh adalah anugerah ilahi dari Neza. Bersiaplah untuk mati. Ini Junior, Kim Yu. Aku menggunakan kekuatan luar. Ibu, ayah, aku telah menyeret kalian ke dalam ini. Nak, kamu bodoh. Jangan bicara soal menyeret kami. Kamu adalah kebanggaan ibumu. Ayah, aku akan menyembuhkanmu. Nah, selamatkan mereka cepat. Sembuh, semua sembuh. Tidak hanya itu, di dalam diriku, kekuatan Sakura Agung telah benar-benar menghilang, dan berubah menjadi kekuatan roh-roh Xia Agung. Terima kasih, Tuan Muda Qin, karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih, Tuan Muda Qin, karena telah menyelamatkan kami. Sama-sama. Yang mulia, Dewa Dewi Xia Agung telah terbangun. Diam, aku melihatnya. Hei, Halo, Yang mulia, negara Daksya, sungguh menakutkan. Bahkan, bayi yang baru lahir, telah menjadi yang dikaruniai dewa. Orang-orang yang kita kirim, semuanya telah mati. apa? Ini sudah berakhir, semuanya berakhir. Kali ini, aku bawa dari negara kita 90% dari yang diberkati dewa semuanya, sekarang semuanya sudah berakhir. Orang tua ini tidak bisa menghadapi dewa-dewa Olimpian. Ini semua sialan karena kamu. Dari semua orang, kamu harus memprovokasi Daksya. Palsu. Semua palsu. Ini semua palsu. Aku tidak percaya. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi negara Sakura di dunia ini. Nah, kalian semua menyerahlah atau mati. Jangan percaya dia. Kamu pikir dengan menyerah, Daksya akan mengampunimu? Kamu harus tahu, setengah dari 13 provinsi Daksya dibantai olehmu. Tanganmu berlumuran darah Daksya, dendam baru dan luka lama. Aku khawatir jika engkau menyerah, nasibmu akan lebih buruk. Diam, Tuan Qin, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Diam, itu bukan urusan kita. Pengecut, sekelompok pengecut. Bukankah itu hanya sejuta dewa? Kuantitas bukan berarti kekuatan. Jangan lupa, kita masih bisa meluncurkan perang suci. Jika 4 negara kita meluncurkan perang suci bersama, tidakkah kita bisa mengalahkan satu Daksya saja? Perang suci? Betul, perang suci. Begitu perang suci dimulai, setiap negara akan mengirim yang terkuat, satu dewanya ke medan perang, sampai mati. Pihak yang kalah akan dihancurkan sepenuhnya. Apa yang kau ragukan? Dewa terkuat dari 4 negara kita, tidakkah mereka bisa mengalahkan hanya satu dewa Daksya? Dan kau menyebut dirimu penguasa negara? Kau bahkan tidak bisa membuat keputusan itu. Tunggu saja menjadi budak selamanya. Perang dewa. Apa itu perang dewa? Itu adalah perang yang sangat mengerikan. Ini benturan antar negara. Pihak yang kalah akan lenyap dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak. Biasanya, tidak ada yang berani memulai perang dewa. Jadi, Daksya punya banyak dewa. Merekalah yang akan kalah. Apa yang kau tahu? Semua dewa di dunia, dari yang terkuat hingga terlemah, di peringkat dari tingkat 1 hingga tingkat 3, dan setiap negara memiliki dewa tingkat 1. Tapi tidak ada yang tahu dewa tingkat 1, siapa yang terkuat. Begitu perang dewa dimulai, kita harus menggunakan satu dewa untuk mengalahkan 4 dewa mereka. Dewa-dewa Daksya kuat, tapi menghadapi 4 dewa tingkat 1, kekalahan tak terhindarkan. Kuharap negara lain tidak akan menjadi gila seperti Sakura.
Susah ditebak. Mau bertaruh denganku? Aku akan memimpin serangan untukmu. Amaterasu Agung, atas nama rakyatmu, nyatakan perang dewa terhadap Daxia. Aku akan ikut kegilaanmu. Zeus Agung, Raja para Dewa, atas nama rakyatmu, nyatakan perang dewa terhadap Daxia. Odin Agung, Raja para Dewa. Thor Agung, Dewa Petir. Begitu perang dewa dimulai, tidak bisa dibatalkan. Oh tidak, ini dia, semuanya hilang. Saya telah mempelajari para dewa dari negeri Sakura. Amaterasu, penguasa Takamagahara, jauh lebih kuat daripada Yamata no Orochi. Zeus dan Odin, juga Raja Dewa tingkat atas. Thor, Dewa Petir, dikatakan yang terkuat di negeri Arktik sistem mitologi. Menghadapi 4 dewa top sekaligus, bahkan dalam pertarungan bergilir, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Kinyu, aku tahu Daxia memiliki banyak dewa, tapi dalam perang dewa, hanya satu dewa yang bisa dipilih untuk menjadi dewa Daxia. Saat dewa Daxiamu menghadapi dewa terkuat dari berbagai mitologi, lalu bagaimana? Tuan Mudakin, Masing-masing tidak boleh diremehkan. Siapa yang Anda rencanakan untuk diundang? Kerasakti, bolehkah aku bertanya, apa perbedaan di antara dewa tingkat 1? Kamu perhatikan, ya. Benar. Dalam hal kekuatan, Kerasakti, meskipun Anda tak terkalahkan di kahyangan, Anda belum mencapai kesucian. Di atas Anda, ada semi suci, suci, dan bahkan leluhur Dao. Tapi Anda semua tampaknya dewa tingkat 1. Itu hanya mewakili status dan pangkat seorang dewa. Sun Tua ini mungkin hanya Kerasakti yang setara dengan surga, tapi setelah menemani Tuanku Tang Sanzang dalam perjalanan ke barat, aku memiliki keberuntungan besar padaku. Plus, aku lahir dari batu roh, dipelihara oleh langit dan bumi, bisa dikatakan bahwa aku adalah keturunan sejati dari Dewa Agung Pangu. Itulah mengapa aku diperingkat sebagai dewa tingkat 1. Karena pangkat tidak berdasarkan kekuatan, maka aku mengerti. Perang suci telah dimulai. Sia Raya, pilih dewa perangmu dengan cepat. Nak, kamu bisa? Jangan khawatir, Bu. Aku sudah punya rencana. Oh, maksudmu kamu sudah menyerah? Oh, iya. Menghadapi 4 dewa dunia tingkat atas, menyerah masuk akal, kan? Masuk akal. Hahaha. Hanya 4 dewa tingkat 1, dewa-dewa Sia Raya kita bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Sombong. Awalnya kupikir Sia Rayamu luas dan kaya. Aku tak tega menghancurkannya. Tapi kau memaksaku. Hancurkan saja. Memang. Kegagalan dalam perang suci akan menghapus semua jejak, bukan hanya manusia, tapi juga segala sesuatu di negeri ini akan lenyap. Dengan kata lain, warisan Sia Raya selama ribuan tahun akan hilang total. Jadi begitu rupanya. Jadi mitos Sia Raya kita kenapa ada celah itu karena kalian. Kamu benar. Ya, 100 tahun lalu, dalam perang nasional, Sia Rayamu mungkin menang, tapi kami juga menghancurkan warisan mitosmu. Tidak lama kemudian, energi spiritual bangkit kembali, para dewa turun, dan Sia Raya menjadi negeri tanpa dewa. Sayang kami selangkah terlambat. Kami tidak sebelum dewa-dewamu bangkit kembali, menelan kalian. Semua ini karena dirimu. Seorang anak yang muncul entah dari mana. Secara logika, dunia ini seharusnya tidak ada yang tahu tentang peradaban mitos Sia Raya. Begitu. Jadi kau mengirimku kembali untuk membuatku menyelesaikan masalah dengan mereka. Anak, cukup bicara. Kamu punya kurang dari 10 detik. Jika kamu tidak memilih dewa andalanmu, itu akan dianggap sebagai kekalahan tanpa perlawanan. Yang mulia, mungkin mereka sudah menyerah. Omong kosong. Tuan Qin telah memimpin Daxia kita melewati gelombang demi gelombang kesulitan. Bagaimana mungkin dia menyerah? Benar, anakku tidak akan pernah menyerah. Dia bilang, dia bisa mengalahkan kalian semua, dan dia pasti akan mengalahkan kalian semua. Tuan Qin, menang atau kalah, kami bisa menerimanya. Tuan Qin, kami bersamamu. Jangan khawatir, para dewa Daxia tidak akan kalah. Saya, Qin Yu, dengan rendah hati memohon patung Pangu. Pangu,
begitu. Tidak heran kamu, nak, sangat berbeda, jadi Dewa Agung Pangu bergerak. Ini bakal seru. Kapak membelah kekacauan, membuka langit dan bumi. Tubuh ilahi yang luas berubah menjadi semua makhluk. Saya, keturunan Daksya, Kinyu, saya, Kinyu, dengan rendah hati memohon Dewa Pencipta Pangu untuk bangkit kembali. Memohon Dewa Agung Pangu turun ke dunia. Memohon Dewa Agung Pangu turun. Belum pernah lihat orang bawa kapak? Siapa yang duluan? Jika kita kalah, kerajaan akan hancur. Aku tidak mau duluan. Bagaimana kalau kita lempar dadu? Berhenti buang-buang waktu. Kalian berempat. Serang aku bersama-sama. Anak muda, kau tahu apa yang kamu katakan? Semua bersama, kau mau mati? Siapa peduli jika dia ingin mati? Aku menghargai hidupku sendiri. Karena dia setuju, kita berempat akan maju bersama. Baik, kita serang bersama. Semua bersama. Berhenti omong kosong. Ayo. Tuan Qin, dari mana dia punya keberanian? Mungkinkah dia benar-benar menyerah? Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku, misalnya, percaya sepenuhnya kepada Tuan Qin. Aku juga percaya pada Tuan Qin. Semoga ayahku Sang Kaisar melindungi kita. Jika Tuan Qin bisa membantu Siaraya kita selamat dari krisis hari ini, aku, putrimu, akan menikah dengan Tuan Qin. Dia benar-benar menantang kita berempat sendirian? Apa dia ingin mati? Aku ingin lihat siapa yang punya nyali. Astaga, itu dia. Sial, aku keluar. Orang yang menghina Daksya akan dieksekusi. Suci sudah berakhir. Bangsa yang menang, Daksya, akan memiliki hak untuk memilih apakah akan menghukum bangsa yang kalah. Sudah berakhir. Benar-benar sudah berakhir. Jangan bunuh aku mohon, aku tidak ingin mati. Tuan Qin, aku memohon padamu, jangan laksanakan hukuman itu. Kesepakatan tetaplah kesepakatan. Jika kita kalah, apakah kau pikir kau akan membiarkan kita pergi? Selamat tinggal. Hebat, kita menang. Kita menang. Jadi dewa-dewa Daksya sangat kuat. Tuan Muda Qin adalah dewa kita. Nah, kau luar biasa. Kinyu. Mulai hari ini, siapa yang berani bilang Daksya tidak punya dewa? Kinyu. Setelah segalanya tenang, Kinyu menulis ceritanya menjadi sebuah novel. Hei, penulis. Berapa hari kau menulis novel itu? Kau masih mau gajimu bulan ini? Hari ini hari terakhir. Jika kau tidak bisa menyerahkan hari ini, kita selesai. Ya. Aku pasti akan menyerahkan naskahnya hari ini.